Pagi itu, udara masih basah oleh embun. Jalanan depan gedung megah milik perusahaan Arini Group mulai ramai. Para karyawan berdatangan dengan pakaian rapi, wajah sibuk, dan langkah tergesa. Di pintu gerbang berdiri seorang pria dengan seragam, satpam yang sudah agak pudar warnanya. Namanya Jaya, usianya baru 28 tahun. Wajahnya sederhana namun sorot matanya penuh tanggung jawab. Seperti biasa, Jaya berdiri tegap sambil memberi salam pada setiap karyawan yang masuk. Ada yang membalas senyum, ada pula yang mengabaikan. Bagi Jaya, semua itu bukan masalah. Yang penting ia menjalankan tugasnya menjaga pintu dan keamanan dengan sebaik mungkin. Namun tidak semua orang menghargai pekerjaannya, terutama Arini, sang CEO muda yang dikenal dingin dan perfeksionis. Setiap kali mobil hitam mewahnya berhenti di depan gerbang, Jaya selalu merasa dadanya berdebar, bukan karena kagum, melainkan karena sering menjadi sasaran kemarahan wanita itu. Pagi itu, hal yang sama kembali terjadi. Begitu mobil Arini melintas, Jaya dengan sigap memberi hormat sambil membuka palang pintu. Namun karena sedikit terlambat mengangkat tangan, Arini langsung menurunkan kaca mobilnya. Satpam macam apa kau ini? Tidak sigap, lambat, hanya kerja berdiri di pintu saja tidak bisa benar. Suara Arini tajam menusuk telinga. Beberapa karyawan yang lewat langsung menoleh. Sebagian menahan tawa, sebagian lagi pura-pura tidak peduli. Wajah Jaya memerah, bukan karena malu, tapi karena menahan perasaan. Ia hanya bisa menunduk dan berkata pelan, "Maaf, Bu, saya akan lebih sigap lagi." Arini mendengus, lalu mobilnya melaju masuk ke area parkir. Jaya kembali berdiri tegak, seolah tidak terjadi apa-apa. Walau di dalam hatinya ada rasa perih yang menumpuk. Bagi orang lain, mungkin hinaan itu sudah cukup untuk membuatnya marah atau menyerah. Tapi Jaya berbeda. Ia menyimpan sabar dalam-dalam, karena ia tahu hidup ini tidak selalu adil. Tugasnya sederhana, menjaga pintu, mengamankan lingkungan, dan memberi rasa aman pada semua orang yang masuk gedung itu. Yang tidak disadari Arini maupun karyawan lain, sosok satpam sederhana itu bukan orang sembarangan. Di balik seragam lusuhnya, ada masa lalu yang penuh luka dan pengalaman yang berharga. Namun untuk saat ini, Jaya memilih diam, membiarkan orang meremehkannya. Ia hanya menatap gedung tinggi yang berdiri angkuh. Di depannya sambil bergumam dalam hati, suatu saat, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Siang hari itu, panas terasa menyengat. Karyawan baru saja keluar untuk makan siang. Sebagian kembali dengan wajah cerah setelah bercanda bersama teman. Namun suasana berubah tegang ketika pintu lift terbuka dan Arini keluar dengan langkah cepat. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer gedung. Matanya langsung tertuju pada Jaya yang sedang berdiri di pos depan labi. Seperti biasa, Jaya menyapa dengan senyum sopan. "Selamat siang, Bu." Namun Arini tidak menjawab. Ia malah berhenti tepat di depan Jaya, menatapnya dari atas sampai bawah dengan wajah sinis. "Kau ini satpam atau patung? Dari tadi aku lihat berdiri saja di sini. Kalau ada pencuri masuk, apa kau bisa melawan dengan tubuhmu yang seperti itu?" Suaranya meninggi, membuat beberapa staf yang melintas berhenti sejenak dan melirik. Jaya terdiam. Ia ingin menjelaskan bahwa ia baru saja membantu seorang karyawan yang hampir jatuh di tangga. Tapi kalimat itu tertahan di tenggorokan. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan menambah kemarahan sang CEO. Arini semakin keras bicara. "Kau hanya tahu berdiri, makan gaji buta. Satpam macam ini bikin malu perusahaan. Kalau bukan karena kontrak dengan pihak outsourcing, sudah kupecat kau dari dulu." Kata-kata itu menusuk hati Jaya lebih dalam daripada pisau. Ia hanya menunduk, menahan napas dalam-dalam agar tidak ada emosi yang keluar. Suara tawa kecil terdengar dari beberapa karyawan yang menonton diam-diam. Mereka mungkin tidak berniat jahat, tapi tawa itu membuat luka semakin dalam. Di dalam hati Jaya bergemuruh. Kenapa harus begini? Apakah pekerjaanku seinanya sampai dianggap tidak berguna? Namun ia tidak membalas. Bibirnya hanya mengucap lirih, "Maaf, Bu, saya akan lebih baik lagi." Arini mendengus, lalu berjalan pergi dengan langkah angkuh. Sementara itu, Jaya tetap berdiri di tempatnya, seolah tak terjadi apa-apa. Tetapi di balik wajah tenangnya, hatinya perih. Malam harinya, saat berganti seragam di ruang kecil satpam, Jaya termenung. Ia membuka ponsel tuanya dan melihat foto keluarganya ibunya yang sakit-sakitan di kampung, adik-adiknya yang masih sekolah. Ia bergumam pelan, "Aku harus sabar. Demi mereka, biarlah aku dihina, asal keluargaku tetap bisa makan." Namun jauh di lubuk hatinya, luka itu berubah menjadi bara kecil, bara yang suatu hari bisa menyala besar. Ketika saatnya tiba untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar satpam biasa,
Malam itu hujan turun deras di kota. Jalanan sepi, hanya sesekali suara mobil melintas di depan pos satpam. Jaya duduk di kursi kayu kecil sambil menulis sesuatu di buku catatan lusuhnya. Lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip, menambah kesan muram. Di sela-sela tugasnya, Jaya sering mencatat ide-ide bisnis, coretan angka, strategi pemasaran, hingga sketsa perencanaan sederhana memenuhi halaman buku itu. Tidak ada yang tahu, pria berseragam satpam ini sebenarnya dulunya seorang lulusan universitas ternama, bahkan pernah menjadi pengusaha muda dengan segudang prestasi. Beberapa tahun lalu, ia sempat membangun perusahaan rintisan bersama sahabatnya. Bisnisnya berkembang pesat, hingga dikenal oleh banyak investor. Namun semua hancur ketika sahabat yang paling ia percaya justru berkhianat membawa kabur modal, meninggalkan Jaya dengan hutang besar. Dalam sekejap, Jaya kehilangan segalanya, perusahaan, rumah, mobil, bahkan tunangannya pergi meninggalkan dia. Ia terpuruk. Untuk bangkit dari kebangkrutan, Jaya mencoba berbagai pekerjaan, hingga akhirnya menerima tawaran menjadi satpam. Bukan karena itu impiannya, tapi karena ia butuh penghasilan tetap untuk menghidupi ibunya yang sakit-sakitan, dan adik-adiknya yang masih sekolah. Kadang di malam sepi, Jaya tersenyum pahit sambil bergumam, "Lucu ya, dulu aku yang berdiri di balik meja rapat sebagai pemimpin. Sekarang aku berdiri di pintu hanya untuk memberi hormat pada orang-orang yang bahkan tak sudi menatapku." Namun ia tidak pernah menyesali pilihannya. Baginya, bekerja adalah ibadah. Tidak peduli apa jabatan atau seragam yang dipakai. Yang terpenting adalah kejujuran, yang tidak diketahui oleh Arini maupun siapapun di perusahaan itu. Jaya sebenarnya menyimpan kemampuan manajemen dan strategi. Bisnis yang lebih tajam daripada para manajer. Bergaji ratusan juta, ia hanya menunggu waktu. Waktu ketika keadaan memaksanya untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Di luar, suara petir menggema. Jaya menutup bukunya, lalu berdiri tegak di depan pos. Wajahnya kembali tenang, seperti satpam sederhana pada umumnya. Namun di balik kesederhanaannya, tersembunyi sebuah rahasia besar, rahasia yang kelak akan mengubah nasib perusahaan dan orang-orang yang meremehkannya. Pagi itu suasana kantor Arini Group terasa berbeda. Biasanya karyawan sibuk dengan wajah penuh percaya diri. Tapi kali ini mereka berjalan dengan raut cemas. Desas-desus beredar dari meja ke meja, dari panci hingga ruang rapat. Katanya, investor utama sudah menarik dana. Aku dengar kontrak besar dengan klien luar negeri batal. Kalau begini, jangan-jangan kita semua kena PHK. Bisik-bisik itu semakin menyebar. Jaya yang bertugas di labi bisa merasakannya. Ia melihat wajah para staf yang gelisah. Manajer yang keluar masuk ruang rapat dengan wajah pucat. Bahkan beberapa karyawan mulai diam-diam mencari lowongan kerja lain. Di lantai paling atas, ruang rapat direksi penuh ketegangan. Arini duduk di kursi kepala meja, wajahnya dingin tapi matanya gelisah. Seorang manajer keuangan membuka laporan, suaranya bergetar. "Bu, jika kondisi ini berlanjut, perusahaan hanya mampu bertahan 3 bulan ke depan. Hutang menumpuk, investor pergi, dan pasar menolak produk terbaru kita." Arini mengetukkan jarinya ke meja, mencoba menutupi rasa panik. Tidak mungkin. Perusahaan sebesar ini tidak bisa goyah begitu saja. Cari solusi. Kalian semua digaji mahal untuk berpikir, bukan untuk panik. Namun tak seorang pun berani bicara. Semua hanya saling menunduk, tak sanggup memberi jawaban. Di luar, kabar kebangkrutan semakin liar. Beberapa karyawan bahkan mulai berkemas, takut perusahaan tutup mendadak. Jaya menyaksikan semua itu dari posisinya. Meski ia hanya seorang satpam, hatinya ikut miris. Gedung yang megah ini ternyata rapuh di dalamnya. Malamnya, saat menjaga pintu sendirian, Jaya mendengar 2 orang staf berbicara di teras belakang. Arini makin keras kepala. Semua ide manajer ditolak. Kalau begini, habislah kita. Ya ampun, siapa yang bisa menyelamatkan perusahaan sebesar ini? Jaya menatap ke langit malam yang mendung. Hatinya bergetar. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk berbuat sesuatu. Ia tahu, dalam kepalanya masih ada banyak strategi. Bisnis yang bisa menyelamatkan perusahaan ini. Tapi siapa yang mau mendengar? Ia hanyalah satpam, orang yang setiap hari dihina dan diremehkan. Namun Jaya berbisik pada dirinya sendiri. Kalau mereka semua tidak bisa, mungkin saatnya aku yang turun tangan. Itu adalah awal dari titik balik besar. Perusahaan berada di jurang kehancuran, dan tanpa disadari, justru seorang satpam sederhana yang kelak menjadi penyelamatnya. Hari itu ruang rapat utama dipenuhi direksi dan manajer senior. Di meja panjang berlapis kaca, tumpukan dokumen dan laptop terbuka. Namun suasana terasa muram.
Semua mata tertuju pada Arini yang duduk di kursi paling ujung. Wajah CEO muda itu tampak tegang tapi tetap angkuh. Ia mengetukkan pena ke meja sambil berkata lantang, "Kita tidak boleh terlihat lemah. Investor harus melihat kita masih kuat. Aku sudah memutuskan kita akan meminjam dana besar dari bank internasional untuk menutup kerugian, sekaligus meluncurkan produk baru bulan depan." Seisi ruangan terdiam. Seorang manajer keuangan memberanikan diri angkat bicara. "Tapi, Bu, utang kita sudah menumpuk. Jika menambah pinjaman sebesar itu, risikonya sangat besar. Apalagi produk baru kita belum siap. Pasar belum tentu menerima." Arini langsung memotong dengan nada tinggi. "Diam, jangan ajari aku soal risiko. Aku yang duduk di kursi CEO, bukan kau. Kalau kau takut, keluar saja dari perusahaan ini." Ruangan kembali hening. Tidak ada yang berani menyahut lagi. Semua menunduk, meski di dalam hati mereka tahu keputusan itu adalah bunuh diri. Beberapa hari kemudian, keputusan Arini mulai dijalankan. Perusahaan mengumumkan peluncuran produk baru dengan promosi besar-besaran. Uang hasil pinjaman dipakai untuk iklan, acara mewah, dan kampanye besar di media. Namun bencana datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Produk baru yang diluncurkan ternyata gagal total di pasar. Konsumen menolak, kualitasnya tidak sesuai ekspektasi. Bahkan pesaing memanfaatkan kelemahan produk itu untuk menjatuhkan reputasi perusahaan. Kerugian demi kerugian terus menumpuk. Pinjaman besar yang diambil Arini justru menjadi beban berat. Di kantor, suasana berubah semakin mencekam. Banyak karyawan mulai ketakutan, bahkan ada yang sudah mengirim surat resign. Beberapa investor resmi menyatakan mundur. Arini semakin frustrasi. Ia sering mengamuk di kantor, melampiaskan emosi pada siapa saja yang ditemuinya. Dan seperti biasa, Jaya menjadi sasaran empuk. Suatu sore, saat Jaya menyambut kedatangan Arini di labi, sang CEO meledak. "Dasar satpam bodoh. Kau berdiri saja seperti orang tak berguna. Apa kau tidak lihat perusahaan ini hampir hancur?" Kata-kata itu membuat semua orang di labi terdiam. Jaya hanya menunduk, menahan perasaan. Padahal, di dalam hatinya ia tahu, kehancuran ini bukan salah satpam, melainkan akibat keputusan gegabah Arini sendiri. Namun Jaya tidak bicara. Ia hanya menggenggam erat buku catatannya di balik saku seragam, berisi strategi yang sudah ia rancang diam-diam. "Bertahanlah sedikit lagi," gumamnya dalam hati. "Waktuku akan segera tiba." Hari itu rapat darurat digelar di ruang utama. Para direksi, manajer, dan kepala divisi hadir dengan wajah muram. Di layar proyektor terpampang angka-angka yang mencengangkan kerugian. Perusahaan semakin membesar. Saldo kas menipis. Utang menumpuk. Arini duduk di kursi ujung meja dengan wajah pucat. Meski ia berusaha tetap terlihat tegar. "Kalian ini untuk apa digaji mahal kalau tidak bisa memberi solusi? Semua hanya bisa melapor angka rugi, rugi, rugi. Mana ide kalian?" Suaranya bergema keras, membuat ruangan hening. Seorang manajer pemasaran mencoba bicara. "Bu, mungkin kita harus tunda ekspansi dan fokus pada produk lama yang masih punya pasar." "Cukup," bentak Arini. "Kau pikir aku tidak tahu? Itu ide basi. Aku butuh strategi besar, bukan omong kosong." Semua kembali bungkam. Ruangan dipenuhi ketegangan. Di luar ruangan, tanpa sengaja Jaya ikut mendengar. Saat itu ia sedang mengantar kopi untuk staf rapat. Dari celah pintu, ia melihat wajah-wajah putus asa. Hatinya bergetar. Ia tahu persis kemana arah perusahaan ini jika tidak segera diselamatkan. Tanpa berpikir panjang, Jaya mengetuk pintu dan masuk sambil membawa nampan kopi. Semua orang menoleh. Heran kenapa seorang satpam masuk di tengah rapat penting. "Maaf, Bu." Suara Jaya pelan, tapi tegas. "Boleh saya bicara?" Seisi ruangan terkejut. Seorang satpam meminta bicara dalam rapat direksi, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Arini menatap tajam, wajahnya merah menahan marah. "Kau, satpam, berani-beraninya mengganggu rapat. Ini bukan tempatmu. Keluar sebelum kupecat kau detik ini juga." Namun kali ini Jaya tidak mundur. Ia berdiri tegap, menatap langsung ke mata Arini. "Maafkan saya, Bu, tapi izinkan 1 menit saja. Kalau kata-kata saya tidak berguna, saya akan pergi dan siap menerima konsekuensinya." Ruangan hening. Semua orang menunggu. Ada rasa penasaran, ada juga yang khawatir. Arini mengetukkan jarinya ke meja dengan kesal. 1 menit. Setelah itu, enyah. Jaya menarik napas dalam-dalam. Ia lalu membuka bukunya, memperlihatkan catatan strategi yang selama ini ia simpan. Dengan suara mantap ia berkata, "Perusahaan tidak butuh pinjaman baru. Justru kita harus restrukturisasi aset, kurangi pengeluaran yang tidak penting, dan fokus pada produk inti yang masih diminati pasar." Investor tidak akan percaya pada janji kosong, tapi mereka akan percaya pada rencana pemulihan yang realistis.
Semua direksi terdiam. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi logis. Salah satu manajer keuangan spontan berbisik pada rekannya. Itu masuk akal. Kenapa kita tidak terpikirkan hal itu sebelumnya? Arini menatap Jaya dengan wajah dingin, tapi di matanya ada sedikit keraguan. Untuk pertama kalinya, kata-kata seorang satpam mengguncang egonya. Jaya menutup bukunya dan berkata pelan, "Maaf, Bu, saya hanya ingin menyelamatkan perusahaan yang saya jaga setiap hari. Karena bagi saya, ini bukan sekadar tempat kerja. Ini adalah rumah kedua saya." Ruangan kembali sunyi. Semua mata kini tertuju pada Jaya, seorang satpam sederhana yang tiba-tiba berbicara dengan keberanian seorang pemimpin. Ruang rapat masih hening setelah Jaya berbicara. Tidak ada yang menyangka seorang satpam mampu mengucapkan strategi sejelas itu. Para direksi saling pandang, sebagian terkejut, sebagian masih ragu. Arini mengetukkan penanya di meja. Wajahnya kaku, sulit menerima kenyataan bahwa seseorang yang setiap hari ia hina, tiba-tiba bicara seolah lebih paham dari para manajernya. Strategi satpam. Apa kalian semua sekarang percaya pada ocehan penjaga pintu? Suaranya sinis. Namun sebelum ia melanjutkan, manajer keuangan berdehem pelan. "Maaf, Bu, saya baru cek kembali data neraca. Jika kita benar-benar melakukan restrukturisasi sesuai yang dia sebutkan, itu bisa mengurangi beban kita hampir 40%. Dan fokus pada produk lama itu memang masih punya pasar stabil." Suasana rapat berubah. Beberapa manajer mengangguk pelan, membenarkan. Jaya, dengan tenang, melanjutkan penjelasannya. Perusahaan selama ini terlalu sibuk mengejar proyek besar yang belum tentu berhasil. Padahal, ada produk inti yang sudah dipercaya pasar bertahun-tahun. Jika kita perkuat distribusi, promosikan ulang dengan konsep sederhana, kita bisa cepat menarik kembali kepercayaan konsumen. Investor pun akan melihat ada harapan. Ia menggambar cepat sketsa sederhana di papan tulis alur distribusi, pembagian anggaran, dan target realistis dalam 6 bulan ke depan. Direksi yang tadinya ragu, kini mulai mengangguk. Bahkan ada yang menepuk meja kecil tanda setuju. Arini terdiam. Ego dalam dirinya berteriak menolak, tapi matanya tidak bisa membohongi kenyataan. Strategi itu masuk akal, bahkan lebih jelas daripada ide-ide yang dia dengar selama ini. "Baik," katanya akhirnya dengan nada berat, "kita coba jalankan. Tapi ingat, jika gagal, kau akan kupecat. Jaya, bukan hanya dari perusahaan ini, tapi aku pastikan kau tidak akan dapat kerja di manapun lagi." Ancaman itu menggantung di udara, tapi Jaya hanya menunduk hormat. "Tidak apa-apa, Bu. Asalkan diberi kesempatan, saya akan lakukan yang terbaik." Hari-hari berikutnya menjadi titik balik. Dengan izin terbatas, Jaya mulai membantu tim manajer. Ia menunjukkan cara memotong anggaran boros, meninjau ulang kontrak yang merugikan, hingga memberi masukan langsung ke divisi pemasaran. Awalnya banyak karyawan meremehkan, tapi ketika hasil kecil mulai terlihat, pengeluaran turun, stok lama laku kembali, dan satu investor mulai melirik ulang, semua orang mulai tercengang. Satpam itu benar-benar tahu caranya menyelamatkan perusahaan, bisik seorang staf. Jaya tidak mencari pujian, ia hanya bekerja diam-diam, seolah sudah terbiasa. Namun langkah-langkah kecilnya mulai menyulut harapan baru. Untuk pertama kalinya, Arini mulai melihat bahwa orang yang ia hina selama ini justru menjadi cahaya di tengah kegelapan perusahaan. Beberapa minggu berlalu sejak strategi Jaya dijalankan. Hasilnya mulai terasa, beban utang berkurang, pemasukan meningkat, dan produk lama kembali ramai dibeli pasar. Suasana kantor yang dulu suram, kini perlahan kembali hidup. Para karyawan yang dulu pesimis kini bekerja dengan semangat baru. Bisik-bisik tentang kebangkrutan perlahan menghilang, digantikan dengan cerita tentang satpam yang lebih pintar dari manajer. Arini memperhatikan semua ini dengan hati campur aduk. Setiap kali ia menandatangani laporan keuangan, ia selalu melihat hasil positif yang berawal dari ide. Jaya, ego dalam dirinya berontak. Sulit menerima kenyataan bahwa dirinya seorang CEO yang disegani justru diselamatkan oleh pria yang selama ini ia hina. Suatu malam, Arini lembur sendirian di ruangannya. Ia menatap lampu kota dari balik jendela kaca besar. Tangannya memegang sebuah laporan yang penuh catatan tangan Jaya, sederhana, tanpa bahasa teknis yang rumit. Tapi justru itulah yang membuatnya mudah dipahami. Arini teringat bagaimana dulu ia berulang kali memaki Jaya, menyebutnya tidak berguna. Seketika rasa bersalah menyelip di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seorang satpam. Keesokan harinya, Arini turun ke labi. Saat itu Jaya sedang bertugas seperti biasa, berdiri tegap memberi salam kepada karyawan yang datang. Arini menghampirinya.
Suara sepatu haknya membuat banyak karyawan menoleh, penasaran. Biasanya momen seperti ini berakhir dengan Jaya dimarahi, tapi kali ini berbeda. Jaya, kata Arini pelan, suaranya tidak lagi keras. Aku ingin bicara denganmu. Jaya menoleh, wajahnya tetap tenang. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Arini terdiam sejenak, seakan menahan gengsi. Lalu ia berkata, aku sadar, aku salah menilaimu. Kau bukan sekadar satpam. Kau lebih dari itu. Perusahaan ini berhutang banyak padamu. Beberapa karyawan yang mendengar terkejut. Seorang CEO yang selalu arogan kini mengakui kesalahan di depan orang yang selama ini ia hina. Jaya tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Tidak perlu berlebihan. Arini menunduk sebentar, lalu menatap Jaya dengan pandangan berbeda. Pandangan yang bukan lagi merendahkan, melainkan penuh rasa hormat. Malam itu, Arini memutuskan sesuatu dalam hatinya. Ia tidak bisa lagi menutup mata. Jaya bukan hanya satpam biasa. Ia adalah penyelamat. Bahkan mungkin sosok yang lebih pantas memimpin dibanding dirinya sendiri. Hari itu, aula utama perusahaan dipenuhi karyawan, direksi, dan beberapa investor yang baru saja kembali bergabung. Suasana berbeda jauh dibanding beberapa bulan lalu. Wajah-wajah kini cerah, penuh semangat. Semua tahu, perusahaan yang hampir ambruk kini berdiri kokoh kembali. Di panggung depan, Arini berdiri dengan mikrofon di tangan. Suaranya tegas, tapi kali ini bukan dalam nada marah, melainkan penuh kebanggaan. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua tahu siapa yang harus kita hargai hari ini. Perusahaan ini hampir runtuh, tapi seseorang memberi kita harapan baru. Dia bukan manajer, bukan direktur, bahkan bukan orang yang kita duga sebelumnya. Dia adalah Jaya. Seisi aula bergemuruh. Semua menoleh ke arah belakang, di mana Jaya berdiri dengan seragam satpamnya yang sederhana. Ia terkejut, tidak menyangka namanya disebut di hadapan begitu banyak orang. Silakan maju, kata Arini sambil tersenyum. Dengan langkah ragu, Jaya berjalan ke depan. Tepuk tangan meriah mengiringinya. Banyak karyawan yang dulu menertawakannya kini berteriak memberi semangat. Di atas panggung, Arini menatap Jaya dengan hormat. Kau telah mengajarkan kita semua bahwa kecerdasan dan keberanian bisa datang dari siapa saja, tidak peduli seragam atau jabatan. Mulai hari ini, aku secara resmi mengangkatmu sebagai direktur strategi perusahaan. Jaya tertegun. Kata-kata itu seperti mimpi. Dari seorang satpam yang setiap hari dihina, kini ia diangkat menjadi salah satu pemimpin perusahaan. Tepuk tangan semakin riuh. Beberapa karyawan bahkan berdiri memberikan penghormatan. Dengan suara tenang, Jaya berkata di depan semua orang, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat kecil. Semua orang punya peran, dan kadang, penyelamat bisa datang dari tempat yang tidak kita duga. Arini menunduk dalam-dalam sebagai tanda penghormatan. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ikhlas mengakui kehebatan orang yang selama ini ia hina. Hari itu menjadi titik balik besar. Jaya bukan lagi sekadar penjaga pintu. Ia kini adalah pemimpin baru, seorang pahlawan yang lahir dari kesederhanaan, dan simbol bahwa rendah hati jauh lebih berharga daripada gengsi.